Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas pengauditan 2B akan memaparkan 3 teknik pengujian substantif dalam laporan keuangan, yaitu ada vouching utang usaha, konfirmasi piutang, serta pembedaan antara biaya pemeliharaan dengan kapitalisasi aset tetap. Nah, studi kasus yang kami angkat adalah pada PT Sinar Jaya Abadi. Selamat menyaksikan. Teknik pertama adalah vouching, yaitu menyusuri dari catatan akuntansi ke dokumen sumber. Kita mulai dari transaksi yang sudah tercatat di buku besar, lalu memeriksa apakah ada bukti yang mendukung. Tujuannya untuk memastikan bahwa transaksi benar-benar terjadi dan juga jumlahnya sudah tepat. Dalam audit utang usaha, ada 3 dokumen yang perlu kita cek. Yang pertama, faktur pembelian. Yang kedua, purchase order, dan yang ketiga, surat penerimaan barang. Jika dari ketiganya sudah sesuai dari sisi jumlah, jenis barang, dan tanggal, maka utang bisa kita anggap valid. Namun, vouching hanya memeriksa transaksi yang sudah dicatat. Apabila ada utang yang belum atau sengaja tidak dicatat, prosedur ini tidak dapat menemukannya. Oleh karena itu, auditor harus menggunakan prosedur tambahan. Selanjutnya, mari kita lihat bagaimana penerapannya di lapangan. Selamat siang, Bu Rani. Siap. Saya ingin menguji saldo utang ke PT Jaya Supplier yang tercatat senilai 150 juta. Tolong berikan saya dokumen-dokumen pendukungnya. Baik Bu, sebentar. Ini ya faktur nomor 2231 purchase order beserta surat penerimaan barangnya ya. Saya cek faktur senilai 150 juta. Ini sesuai dengan buku besar. Kemudian untuk PO-nya sebanyak 100 unit kain sama. Dan yang terakhir ada surat terima barang. Apakah ini Ibu yang menandatangani? Benar, saya yang menandatanganinya pada tanggal 28 Desember. Barang masuk sebanyak 100 unit. Baik, ketiganya semua cocok. Ini menjadi bukti kuat bahwa utang tersebut valid. Berarti apakah untuk sampel ini sudah selesai, Bu? Untuk sampel ini cukup, tetapi saya akan mengambil beberapa sampel lain agar kesimpulannya lebih meyakinkan. Dari ilustrasi tadi, kita dapat melihat bahwa vouching efektif untuk memastikan utang tercatat benar dan didukung oleh dokumen sumber. Namun, prosedur ini tidak dapat mendeteksi utang yang belum dicatat. Maka dari itu, auditor perlu melengkapinya dengan prosedur audit lainnya. Berikutnya adalah konfirmasi piutang. Nah, tadi sudah dijelaskan bahwa vouching itu memeriksa dokumen-dokumen yang berkaitan dengan internal perusahaan. Sedangkan konfirmasi piutang ini dilakukan dengan meminta konfirmasi secara langsung kepada debitur. Nah, nantinya auditor itu memberikan surat konfirmasi kepada debitur untuk mengecek apakah saldo yang tercatat di perusahaan itu sudah sesuai dengan catatan pada debitur tersebut. Ada 2 jenis konfirmasi piutang. Yang pertama ada konfirmasi positif. Nah, konfirmasi positif ini mengharuskan debitur untuk memberikan respon, baik setuju maupun tidak setuju. Nah, konfirmasi positif ini digunakan untuk saldo yang jumlah nominalnya besar atau memiliki resiko yang tinggi. Kemudian yang kedua ada konfirmasi negatif. Nah, konfirmasi negatif ini debitur memberikan respon jika saldo yang tercantum pada surat konfirmasi yang diberikan oleh auditor itu tidak sesuai dengan catatan debiturnya. Jika terdapat perbedaan antara jawaban debitur dengan catatan perusahaan, maka auditor harus cari tahu penyebabnya. Perbedaan tersebut bisa terjadi karena adanya retur, potongan penjualan, kesalahan pencatatan, atau bahkan terindikasi adanya piutang fiktif. Supaya kalian lebih memahami prosesnya, mari kita lihat ilustrasinya. Selamat siang, Bu Rosi. Saya dari tim audit PT Sinar Jaya Abadi. Kami sudah kirim surat konfirmasi piutang untuk PT Makmur Jaya senilai 80 juta. Apakah Ibu sudah menerima dan mengeceknya? Oh iya ya Bu, saya sudah terima. Tapi di PT Makmur
Jaya hanya mencatat 72 juta, ada selisih 8 juta. Selisih 8 juta. Apa penyebabnya? Kami retur 8 juta di akhir Desember karena cacat. Kami juga sudah mengirimkan faktur nota returnya kepada PT Sinar Abadi. Baik Bu, ini saya catat sebagai temuan. Izin saya minta salinan nota returnya dikirim ke kami ya Bu. Baik Bu, saya kirim segera. Kata debitur ada selisih 8 juta, katanya ada retur barang. Kita cek dulu ya di bagian akuntansi apakah retur itu sudah dijurnal atau belum. Kalau belum, bisa kita usulkan jurnal koleksi. Setuju, kita tidak lanjuti. Dari ilustrasi tadi dapat kita lihat bahwa konfirmasi piutang itu tidak selalu menghasilkan jawaban yang cocok, tetapi justru adanya selisih itu menjadi temuan dalam audit. Nah, auditor itu harus mengungkap adanya retur yang belum dicatat, kesalahan pencatatan, atau bahkan potensi kecurangan. Jadi, konfirmasi itu bukan hanya sekedar formalitas, tetapi sebagai prosedur substantif yang penting. Tema terakhir ini sering menjadi perdebatan dalam praktek audit. Kita harus bisa membedakan mana pengeluaran yang dicatat sebagai beban, mana pengeluaran yang harus diklasifikasikan terhadap nilai aset. Nah, kesalahan tersebut berdampak pada nilai laba maupun total aset yang dilaporkan. Nah, prinsip dasarnya seperti ini. Jika pengeluaran yang dilakukan adalah untuk merawat atau mempertahankan fungsi normal dari suatu aset, maka nantinya akan dicatat sebagai beban. Contohnya seperti servis secara rutin, ganti oli, ataupun mengganti suku cadang dengan spesifikasi yang sama seperti sebelumnya. Nah, di sini tidak ada penambahan ekonomis pada masa yang akan datang. Jadi, langsung dibebankan pada laporan laba rugi. Sebaliknya, kalau pengeluaran memberikan manfaat ekonomis lebih tinggi, maka harus dikapitalisasi. Nah, contohnya itu misal kayak meningkatkan kualitas produksi, terus memperpanjang manfaat umur, dan meningkatkan kualitas output. Nah, ini tuh sesuai dengan PSAK 216. Contohnya kayak overhaul yang besar sehingga mengganti komponen utama agar mesin terlihat lebih cepat dan lebih tahan lama. Kenapa hal ini penting? Karena jika terjadi salah pengklasifikasian, maka akan berdampak pada laporan keuangan yang salah saji. Misalnya, jika terjadi pengeluaran yang seharusnya dikapitalisasi tetapi malah dibebankan, akan berpengaruh pada laba dan aset yang menjadi terlalu rendah atau understated. Sebaliknya, jika pengeluaran yang seharusnya dibebankan tetapi dikapitalisasi, maka akan berpengaruh pada laba dan aset yang terlalu tinggi, maka menjadi overstated. Auditor tidak hanya melihat nilai invoice-nya, tapi juga dampak nilai ekonomisnya, apakah perawatan saja atau meningkatkan kapasitas dan umur aset. Nah, itulah fungsinya. Sekarang mari kita lihat studi kasusnya. Bu Gita, saya lihat ada 2 transaksi mesin MP4 sebesar 5 juta dan 50 juta. Itu untuk apa ya? 5 jutanya untuk servis rutin dan ganti oli, sedangkan 50 jutanya untuk overhaul ganti komponen utama. Berarti beda Bu, 5 juta itu beban pemeliharaan, sedangkan yang 50 juta itu perlu dikapitalisasi karena kan menambah kapasitas dan umur. Tapi di catatan kami dua-duanya menjadi beban semua. Itu temuan kami. Saya usulkan untuk membuat jurnal koreksi. Pindahkan 50 juta ke aset tetap. Jika tidak, laba dan aset akan jadi understate. Baik, saya koordinasikan ke bagian akuntansi. Kesimpulannya, perbedaan antara beban dan kapitalisasi terletak pada dampak ekonomis yang terjadi terhadap pengeluaran tersebut. Mempertahankan fungsi normal itu di beban, kalau menambah kualitas, umur, terus kapasitas itu dikapitalisasi. Auditor harus menggali bukti teknis, bukan sekedar melihat angka yang ada di faktur. Itulah mengapa pengujian substantif atas aset tetap itu sangat penting dalam audit. Demikian ketiga teknik pengujian substantif yang telah kami bahas. Vouching yaitu menelusuri dari catatan ke dokumen sumber. Konfirmasi adalah verifikasi kepada pihak eksternal.
Dan biaya pemeliharaan versus kapitalisasi yaitu membedakan beban dan aset berdasarkan manfaat ekonomi yang dihasilkan. Semoga pemaparan ini bermanfaat dan menambah wawasan bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.